Ya, kenalkan saya Neti Purnomo sebagai moderator. Hari ini acaranya spesial, beda daripada biasanya ya. Dan hari ini juga acaranya sangat mengharukan bakalan. Jadi siap-siap tisu di mejanya masing-masing ya. Oke, sebelum saya mengundang pembicara kita, siapa yang kenal Ted Bundy? Gak ada yang kenal ya? Oh, Ratna kenal ya? Oke, Ted Bundy adalah seorang Amerika, sangat terkenal orangnya. Dia lahir di tahun 1940-an sekian. Pada saat dia masa kecilnya, dia mengalami banyak pelecehan. Karena dia juga dilahirkan di satu keluarga yang dimana nggak jelas papanya itu siapa. Jadi dia dibesarkan oleh neneknya. Ya, dan dia mengalami juga banyak penganiayaan saat mamanya menikah lagi oleh ayah tirinya. Dan Ted Bundy ini orangnya tidak seperti yang kita bayangkan, aneh mukanya, nggak pernah mandi, rambutnya kusut, tidak. Dia itu orang yang kalau kita lihat itu seperti orang biasa. Bahkan dia itu lulus sarjana dan dia juga sempat mau masuk ke sebagai politikus. Jadi orang tuh enggak ngerti sama sekali. Ternyata dia ditangkap karena apa? Dia adalah seorang pembunuh serial killer. Dan dia mengaku dia sudah membunuh 30 wanita. Tapi dicurigai bahwa bukan cuma 30 wanita. Dicurigai dia telah membunuh lebih dari 100 wanita. Ya. Jadi ini adalah satu contoh figur yang dimana kelihatannya dia itu orangnya sopan-sopan saja, baik-baik saja, berpendidikan. Tetapi ternyata dia itu menyimpan satu masa lalu yang sangat kelam dalam hidupnya. Sehingga dia sendiri tidak tahu kenapa kok dia menjadi seperti itu. Dia cuman hobinya itu dia berkata, hobiku itu adalah bagaimana merencanakan pembunuhan. Seperti itu dia. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu masa lalu kita itu kemungkinan ada masalah, kemungkinan ada sesuatu yang di dalam hidup kita yang mungkin tak terungkapkan. Oke, kita akan mendengar dari seorang narasumber, ya, namanya Ibu Liana. Ibu Liana mungkin sebagian di antara kita sudah kenal, sangat-sangat kenal bahkan. Ibu Liana sudah mendirikan sebuah pondok hayat sekitar 26 tahun yang lalu. Pondok hayat itu apa yang belum tahu? Pondok hayat itu adalah tempat di mana mereka mereparasi jiwa wanita-wanita yang sudah rembuk. Oke, saya tidak akan memperpanjang lagi. Saya akan mengundang Ibu Liana. Ayo tepuk tangan dong. Ibu Liana silahkan duduk. Ya, silahkan duduk, kita duduk bersama. Terima kasih untuk sambutan hangatnya. Oke, Ibu Liana, saya tadi hanya memperkenalkan secara singkat, mungkin bisa lebih detail memperkenalkan Ibu Liana sendiri? Ya. Selamat pagi para ladies yang cantik, bergembira, wajahnya sungguh semeringah ya. Saya Liana Kristanti, saya sudah menikah dengan 4 orang anak, 2 menantu dan 5 cucu. Weh. Ya, jadi rame di dalam kehidupan kami dan seperti yang Ibu Neti tadi katakan, saya dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Pondok Hayat, yaitu satu yayasan yang menerima gadis hamil di luar nikah dan memang betul kami di situ mereparasi, menguraikan benang yang kusut, menjahit kembali sehingga menjadi satu barang yang bisa digunakan. Kemudian 18 tahun yang lalu saya secara tidak sengaja mendirikan sekolah Kristen gratis namanya Pelita Permai. Dan 10 tahun yang lalu Tuhan percayakan untuk mendirikan rumah bimbingan belajar. Saat ini ada 6 rumah bimbingan
belajar. Ya, Luar itu. biasa, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong. Apa yang Tuhan sudah lakukan di hidupan Ibu Liana. Ibu Liana, saya mau tanya, kan Ibu sudah banyak terlibat dengan wanita-wanita yang masa kelamnya, masa lalunya sangat kelam. Mungkin bisa diceritakan apakah memang betul ya masa lalu yang tidak terbereskan ini menjadi satu beban di masa kemudian? Sangat betul. Sangat betul. Dan beban itu tidak akan menjadi beres kalau si wanita ini tidak berusaha untuk mau datang pada Tuhan dan membereskannya. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan ya. Bahkan psikolog pun mohon maaf tidak bisa melakukannya. Karena itu urusannya roh. Ya. Oke, silakan Ibu Liana mungkin cerita lebih banyak tentang apa yang sudah dilakukan. Ya, yang dilakukan atau langsung topik? Langsung masuk Ya. topik aja. Ya, kita akan belajar dari bab 3 tentang beban yang berlebihan. Ya, ada satu ilustrasi tentang seorang yang mengangkat barang dan dia naik eskalator. Aku berdiri aja ya. Naik eskalator, beban ini sangat berat dan orang-orang mengetawain dia. Kenapa? Karena ketika dia menaikin eskalator itu, seharusnya dia bisa meletakkan beban yang berat ini di tangga eskalator, betul? Tetapi yang dia lakukan, dia tetap membawa keranjang yang berat ini. Nah, inilah kebodohan yang sering dilakukan oleh kita para wanita. Beban itu sebetulnya sudah ada yang menanggung. Tidak ada beban yang terlalu berat sehingga Tuhan itu tidak sanggup untuk menanggung. Amin. Ya, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita? Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Ya, salah satu firman mengatakan begini di dalam Matius 26 ayat 37. Ketika itu Yesus itu mengalami satu keadaan di mana hatinya itu sangat sedih karena masa pembunuhan itu segera tiba gitu. Dan apa yang dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dia katakan hatiku sangat sedih, bahkan mau mati rasanya. Diamlah bersama dengan aku. Dia loh dengan penuh kerendahan hati mengajak murid-muridnya, ayo diam bersama aku. Aku membutuhkan kamu, begitu. Jadi para ladies di sini, kenapa kita harus menanggung beban kita sendiri, ya? Tapi apakah berarti mereka yang mempunyai masa lalu yang kurang baik, mereka selalu hidup menyendiri, atau ada juga orang yang mungkin dia berusaha untuk melupakan masa lampaunya, ya, dan dia mungkin dugem, ya kan, dan akhirnya itu sepertinya melampiaskan kesedihannya. Apakah itu juga bisa terjadi? Sangat bisa, Ibu, sangat bisa ya. Jadi sepertinya lupa, tetapi sebetulnya tidak. Ada satu ayat lagi yang saya kerpek di dalam. Kerpek itu apa? Ngerti nggak ya? Zaman sekarang nggak ada kerpek rupanya. Nyontek. Ya. Kakean tulisan hilang akhirnya. Dikatakan di situ gini, di dalam hati itu ada sesuatu yang tersembunyi, tapi sebetulnya enggak tersembunyi. Nanti kalau ketemu saya kasihkan. Ya, ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa diluapkan. Tapi sebetulnya itu suatu saat akan meluap juga. Hanya tinggal tunggu waktu. Begitu. Seperti bom waktu ya. Iya, begitu. Ya, itu yang terjadi. Nah, bisa juga tekanan di dalam hidup kita ya, yang kita tidak lepaskan, tadi seperti orang yang membawa beban itu. Sama, suatu saat akan meledak. Mungkin bukan meledak pada kita, tetapi pada partner kita, ya, pada anak-anak dan sebagainya gitu. Jadi sungguh amat menekan. Meledak itu artinya marah besar. Ya, bisa marah besar, tapi tidak selalu dengan emosi, bisa juga berdiam diri. Bisa juga apatis, wes karep-karepmu. Kamu mau melakukan apa, aku enggak mau peduli.
Bisa jadi seperti itu. Ya, saya punya pengalaman yang sangat pahit, Ibu Neti. Mungkin para ladies di sini belum lahir ketika peristiwa itu terjadi. Masih ingat peristiwa G30S ya. Nah, waktu itu saya berusia 6 tahun dan saya tinggal di daerah Jember, Ambulu, itu daerah desa sekali dekat desanya Siratna, kita bertetangga desa. Nah, di situ rupanya G30S ini saya enggak tahu apakah itu sampai Surabaya apa enggak, tapi rasanya enggak. Sangat brutal gitu ya. Jadi toko-toko para Chinese ini dihancurkan, pasar semua dihancurkan. Nah, papa mama saya itu punya toko meracang dan palen ya. Jadi jual sembako, jual macam-macam dan itu kena gitu. Kena itu orang-orang masuk dengan brutal, semua dipecahin, ditembakin sampai saya itu bisa melihat darah yang tercucur. Aduh, itu sampai sekarang enggak bisa lupa. Itu anak 6 tahun ya? 6 tahun dan adik saya itu 1 tahun. Wow. Gitu. Saya punya kakak 4 orang. Nah, dan kami harus mengungsi. Ada satu bapak yang sahabat, sampai saya ingat namanya Pak Amir. Sahabat dari papa saya yang menolong kami berenam. Diungsikan di rumahnya dia dalam keadaan semua gelap. Dan dia hanya membawa ini loh, obor. Dan adik saya itu yang digendong cece saya yang gede, nangis terus sepanjang jalan sampai dibungkem. Takut ketahuan ya? Takut ketahuan, masuk kampung, keluar kampung, sampai di rumahnya dia. Dan setelah 2 hari di rumahnya dia, bayangin anak 6 ya, tidur di rumah petak gedek bambu itu. Dalam keadaan tidak ada lampu satupun. Karena kalau ada lampu bisa ketahuan. Dan anak kecil ya sedikit-sedikit nangis apa-apa sampai dibungkam mulutnya. Dan itu peristiwa sungguh tidak bisa saya lupakan. Sampai saya pernah membuat satu bukan ilustrasi, beneran khotbah tentang hal ini. Karena itu begitu menyakitkan. Dan 2 hari kami di rumah Pak Amir, kami diungsikan di kecamatan. Jadi semua Chinese di situ tidur berjajar-jajar seperti pindang dari pojok sampai pojok di aula, enggak tahu berapa sab seperti itu. Dan kami berminggu-minggu tinggal di tempat yang seperti itu. Nah, ini sangat apa ya, saya enggak bisa lupa lah pokoknya. Padahal itu trauma ya, 60 tahun yang lalu itu. Dan suatu saat 10 tahun yang lalu saya harus melayani para kaum yang telah menyakiti keluarga saya. Ya. Sebentar. Maksudnya bagaimana? Jadi yang Ibu Liana layani adalah orang-orang yang pernah menyakiti Ibu Liana? Secara suku, iya. Wow. Gitu. Wow. Saya maju mundur sebetulnya. Saya punya kepahitan yang dalam tentang hal itu. Dan saya tidak bisa melupakan. Gitu loh. Sukumu itu loh yang pernah memporak-porandakan, menyakitkan, sehingga membuat kami sekeluarga akhirnya pindah ke Surabaya tanpa membawa apa-apa. Papa saya membawa 6 orang anak tanpa tahu harus kemana dan kontrak di Wonorejo Gang 4. Di situ sebentar saya tidak dapat sekolah, saya dibalikkan di Ambulu, Jember, dititipkan di adiknya papa saya dan itu sungguh sakit banget. Bayangin 5 orang kakak saya dan 1 adik di Surabaya, saya sendiri di situ, papa jarang mengunjungi, saya tidak menerima kasih sayang mama dan papa. Dan kalau sepupu saya, saya ditinggal di keluarga C itu dengan 3 orang sepupu, ya anaknya 3. Dibelikan mainan, boneka yang bisa ketap-ketip itu ya. Aduh saya nangis kepingin. Enggak dibelikan soalnya. Saya tidak dibelikan ya, tentu saja enggak dibelikan ya, bukan anaknya. Gitu. Dan bapak saya juga enggak ngeh gitu loh. Enggak peduli kamu butuh mainan apa enggak, pokoknya kamu sekolah dan kamu makan gitu ya. Suatu saat kami sekolah di Katolik. Sekolah itu kalau ke bawah gitu ada kali. Dan saya memang suka air. Saya pinjem sandalnya sepupu saya dan saya masuk ke kali mainan. Sandal itu kentir, hanyut. Saya
takut setengah mati sampai terkencing-kencing. Saya harus ngomong apa gitu ke engkim saya ini. Ya, sampai saya bohong. Saya bilang, ya bohongnya anak kecil ya, itu saya kelas 3. Kelas 1. Saya bilang, saya dikejar orang dan sandal ini jatuh, saya tidak bisa ngambil. Kayak gitu, karena memang tidak boleh ke kali harusnya. Maaf Bu Liana, kenapa kok sampai begitu takutnya kepada engkimnya? Apakah Karena memang tidak boleh harusnya. Kami itu tidak boleh main di kali. Gitu loh. Saya sudah melanggar kan. Gitu. Jadi saya takut dan aduh sandal itu sangat berharga. Gitu loh. Sandalnya bagus, warnanya pink. Sampai warna aja saya sampai dan kentir itu saya sudah tidak bisa ngambil gitu loh. Hanyut itu saya tidak bisa ngambil. Aduh sedih sekali. Dan berpisah, anak kelas 1 berpisah dengan orang tua itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Sampai kalau papa saya datang, saya rasanya enggak ingin deket-deket gitu loh. Enggak tahu kenapa. Enggak ingin dekat-dekat. Enggak tahu kenapa ya. Anak kecil mungkin apakah begitu, saya enggak tahu. Nah, kira-kira pengalaman itu sempat membuat Bu Liana akhirnya ada solusi, ada rekonsiliasi atau tidak dengan ayah, dengan mama papanya? Atau dibiarkan gitu aja sampai dewasa? Ya, saya bersyukur karena keluarga kami keluarga yang harmonis. Papa mama ini punya komitmen untuk kalau bertengkar mereka tidak di depan anak-anak. Dan itu yang membuat kami menjadi anak-anak yang tidak keras dan lembut. Dan otomatis saya lumer memaafkan ya dengan semua. Walaupun karena kami Chinese tidak biasa berpelukan, tidak biasa say sorry dengan terus terang. Tapi dari sikap itu sudah menunjukkan bahwa kami semua oke gitu ya. Oke. Nah itu sebelum itu apakah pernah ada dampak yang keluar yang menunjukkan Ibu Liana itu? Yaitu saya benci dengan suku yang telah menyakiti. Kebencian kepada suku ini ya. Rasanya apalagi waktu saya tinggal di Wonorejo Gang 4 itu ya, koko saya Peter Pitoyo itu kan sering diejek. Karena dia satu-satunya yang sekolah di SD negeri. Cino gitu. Termasuk saya gitu. Kami semua diejek. Selalu mendengar ejekan-ejekan dengan nama-nama yang tidak manis ya. Itu sampai sekarang masih teringat gitu loh. Namanya dilecehkan, diwolak-walik gitu ya. Kayak gitu. Dan itu ketika saya memasuki pelayanan rumah bimbel itu kan semua enggak ada Kristennya, enggak ada Chinese-nya, semua Madura dan Jawa. Ele-ele itu Jawa. Tapi yang di utara itu semua Madura. Dan 1,5 tahun yang lalu justru di Bangkalan. Itu membuat saya menolak. Lopo gitu loh. Apa gunanya buat saya? Dan ketika betul Mem Neti saya masuk di kampung itu namanya Wonosari Gang Kuburan 2B. Nah, dari namanya aja ibu-ibu sudah tahu bagaimana gangnya itu ya. Becak selebar becak. Wow. Itu kalau banjir sudah segini. Gitu. Ibu Heni itu pernah waktu banjir datang ke situ. Nah, ketika saya masuk di kampung itu tidak gampang gitu. Saya bawa mobil digembosi. Saya bawa mobil lagi dicoret keliling. Dan uang parkirnya 1 juta. Mahal sekali. Akhirnya menjadi 250, tapi tiap bulan kami harus setor 1 juta. Bukan itu saja, tiap malam saya diteror. Bu, njaluk pulsa. Bu, njaluk sembako. Bu, anakku loro. Bu, bojoku loro. Macam-macam. Jam 4 pagi saya bisa ditelepon. Jam 1 malam saya bisa ditelepon. Dan itu membuat saya nangis sebetulnya. Tuhan, kenapa kok aku yang Tuhan tunjuk gitu loh. Saya itu memang kalau membuka rumah bimbel saya selalu berdoa dan saya tulis kebetulan saya pengen daerah ini dan saya dapat daerah ya itu persis gitu yang sukunya itu. Yang sesungguhnya sak gang-gangnya itu podo, Wonosari Lor gitu loh. Jadi waduh saya makin menyesal dan rasanya ya enggak marah sama Tuhan tapi nyesel gitu loh kok sampai aku gitu loh. Dan enggak lama saya buka lagi. Lah itu loh yang aneh gitu loh. Kesel tapi enggak bisa berhenti.
buka lagi di Bulak Jaya yang tidak jauh dari situ. Oke, Gitu loh. sebentar saya mau tanya, dengan kepahitan yang begitu besar terhadap satu suku ini, saya mau tanya, kenapa kok Bu Liana itu punya niat pertama kali membuka satu pondok yang dimana justru menampung orang-orang, itu dorongannya apa Yang itu? Pondok Hayat Ya. maksudnya. Sebetulnya itu ya enggak sengaja. Saya itu dulu merintis remaja di MDC ya. Kemudian oleh Pak Paulus sebagai penatua saya diutus menjadi panitia di seminar anti aborsi. Ya saya datang sebagai panitia. Ternyata setelah seminar bubar banyak kasus. Dan memang kalau yang anak-anak itu hobi saya gitu loh. Bukan sekolah sebetulnya. Saya enggak kepingin mendirikan sekolah. Kalau anak-anak saya suka. Dari saya remaja saya suka ke panti asuhan gitu. Nah dari situlah saya mulai terlibat semakin dalam. Itu awalnya. Meskipun pada saat itu apakah sudah pulih dari merasa traumanya, marahnya? Saya sudah rasanya enggak teringat lagi ya. Ketika saya menolong ibu-ibu ini rasanya Kayak ada yang memulihkan. ada kebahagiaan ya. Ketika dia terima Yesus, dia mau menerima kehamilannya, terus dia mau bertobat, pulih. Itu rasanya aduh enggak terbayar gitu loh. Sepertinya Bu Liana dipulihkan sama Tuhan sendiri ya. Iya, sehingga secara- bisa menerima iya, orang-orang betul. ini seperti itu. Iya. Iya. Iya, Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. betul. Iya, mungkin. Oke, kita juga ada satu narasumber yang luar biasa. Ya, yang luar biasa, dia sudah mengalami juga lumayan banyak. Tidak saya perpanjang, saya akan mengundang Ibu Maria untuk maju ke depan. Ibu Maria silahkan duduk di sini. Mungkin Ibu Maria bisa memperkenalkan dirinya. Silahkan duduk. Tidak apa-apa. Agak tinggi memang. Salam kenal teman-teman. Bisa. Mau tisu? Oke. Ibu Maria ini aslinya dari Bangkal ya. Ya. Dan akhirnya ke Jakarta. Ya. Ya, asal saya dari Bangka. Setelah selesai sekolah, saya lahir di Bangka. Saya besar kuliahnya akhirnya di Jakarta. Saya anak ketujuh. 7 saudara, saya anak keempat. Jadi anak tengah itu nggak gampang. Mungkin bisa dijelaskan nggak gampangnya gimana? Anak tengah itu ya 3 di atas itu Koko Cece. Ke bawah itu adik-adik. Jadi anak tengah itu harus berjuang untuk mendapatkan perhatian. Zaman dulu kan anaknya itu kan banyak-banyak kan. Ya. Jadi harus berjuang untuk dapat perhatian. Apakah memang orang tua sepertinya kurang memberi perhatian kepada Maria atau tidak Mungkin adil? iya ya, karena kan 7 saudara ya, 7 anak itu kan nggak gampang yang ngurusin ini. Yang penting mereka pikir, oh cukup makan bisa sekolah udah. Soal perasaan, apalagi kalau misalnya Chinese Indo kan, ya itu kita kan jarang dipeluk atau apa ya kan. Nah, dimulailah dari anak kecil itu yang kurang perhatian. Ketika kita dipeluk sama orang atau apa, pasti kita akan merasa, oh saya diperhatikan ya. Ya. Padahal itu
awal mulanya itu ya seperti itu. Kayak apa ya, jebakan Batman buat kita anak-anak kecil. Saya tidak paham sampai ketika saya mulai mengerti. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa diteruskan? Bisa? Oke. Udah janji nggak mau nangis lagi. Tetap aja kan, bisa. Nggak apa-apa. Saya ingat antara umur 5 atau 6 tahun TK. Saya baru mengerti ketika saya dewasa, ternyata saya itu kena pelecehan seks sama sepupu saya yang sudah SMA. Cuma waktu kecil itu saya tuh nggak mengerti. Senang aja kan, diperhatiin, dipeluk gitu kan. Cuma saya agak bingung kenapa kalau ada orang dia nggak meluk saya. Udah mulai curiga. Maksudnya nggak ngertinya kita kan paham ya hal seperti itu waktu kecil. Nah, yang kalau kita baca berita yang katanya, anak kecil tuh diancam nggak boleh ngomong ke orang tua, itu saya alamin, saya pahamin bener itu. Dan saya tuh karena ancaman itu sampai teman-teman kalau mau tahu, saya itu baru lepas itu bulan 5, bulan 6, tahun ini loh. Bayangin beban itu saya bawa dari usia 5 atau 6 saya simpan sendiri sampai saya berusia 52 tahun. Tapi saat itu Maria kan tidak sadar ya kalau sebetulnya kamu sedang menyimpan satu beban yang begitu berat. Iya, saya nggak paham. Cuma saya jadi waktu saya ke Jakarta itu, saya tahu saya itu harus cari Tuhan, ya karena memang didikan agama di keluarga saya itu agak kurang, jadi nggak ada ngomongin firman Tuhan. Cuma saya lihat, saya tuh harus cari Tuhan, dan akhirnya pas waktu saya ke Jakarta saya cari gereja Kristen, ya kan. Nah di situ saya mulai dengar firman atau apa, tapi tidak nancep. Saya tuh ke gereja itu hanya formalitas. Jujur, saya itu nggak percaya Tuhan. Oke. Saya doa, ya berdoa aja. Berdoa aja. Saya nggak bisa mendalamin orang, kok saya sampai bingung kenapa orang kalau doa itu kok bisa sampai nangis, nyanyi bisa nangis, itu kenapa? Saya nggak tahu itu. Dan yang saya lihat di karakter saya itu luar biasa. Jadi dampak dari trauma ini. Iya. Bukan gampang ya. Jadi gini, kalau seseorang itu mengecewakan saya, saya itu merasa pahit sekali. Dan saya kalau mau balas kan nggak mungkin mukul kan. Iya. Saya keluarkan dengan kata-kata saya dan itu jahat sekali. Dari omongan ya. Dari omongan. Karena saya pengen orang itu merasakan sakitnya saya ini, sedangkan saya tuh nggak tahu mau beresinnya itu seperti apa. Itu saya nggak ngerti gitu loh. Walaupun saya konseling ya kan, luka batin atau apa, ya itu tadi kata ibu, psikiater itu nggak bisa, psikolog itu nggak bisa nolongin kita. Saya cari sudah terus. Berarti sudah pernah cari psikolog berarti. Sudah, tapi ya ya sekedar begitu aja. Saya cuma merasa hati saya itu bolong, nggak tahu kenapa. Saya nggak ngerti, cuma saya ngelihat karena saya belajar firman ya, saya tahu karakter saya ini jelek banget, nggak boleh kayak begini. Tapi nggak bisa nahan ketika terjadi kekecewaan itu. Dan selain kata-kata yang begitu jahat, apa dampak apa yang paling parah yang pernah Maria alami? Mau bunuh diri beberapa kali. Jadi ketika kita sudah melontarkan sesuatu yang jahat, kita tahu itu salah kan? Iya. Nyeselnya setengah mati. Nyeselnya setengah mati, dan iblis itu intimidasi. Dan puji Tuhannya karena saya walaupun belum beres-beres sekali saya ke gereja. Jadi firman Tuhan itu yang nguatin untuk tidak bunuh diri, dan itu sering. Saya tinggal di Jakarta tuh tinggal di apartemen. Kalau nggak kuat tinggal lompat. Iya. Tinggal lompat selesai. Tapi itu nggak kejadian. Benar-benar yang saya cuma ingat kalau saya lompat neraka nunggu nih. Lebih gawat lagi ya kan.
Nah, saya menahan itu sambil Apakah juga berdoa, kamu minta kekuatan dari Tuhan? nah, saya berdoanya itu batin saya ini nggak tenang. Jadi saya itu nggak bisa duduk berdoa seperti orang doa itu saya nggak bisa. Jadi kalau saya berdoa itu saya sambil olahraga, saya nggak tahu berdoa atau saya teriak ya sama Tuhan ya. Saya itu teriak sama Tuhan. Tuhan kok hidup saya kayak begini? Kamu ciptakan saya kayak gini. Kenapa sih dia bilang? Kenapa lu mesti harus ciptain udah pakai lalu-lalu lah ya? Kenapa lu ciptain aku gitu loh? Iya kan? Dengan kondisi yang parah seperti ini, ya kan? Itu yang selalu saya teriakin ke Tuhan. Saat kamu Marah, betul-betul marah putus sampai asa. sini ya, iya, karena saya nggak bisa ngomong ke orang karena resiko kan ngomong ke orang. Orang bisa mengerti atau nanti jadi gosip. Iya. Iya kan? Iya. Kalau sekarang ya udah terserah ya. Udah terserah deh, iya kan? Karena saya berpikir gini. Makanya kenapa kemarin tuh saya sempat ngomong sama Lili Eli, acara ini bagus. Cuma kalau kita cuma teori doang, ya. orang nggak akan paham. Ya. Derita ini suara anak kecil loh, suara anak kecil yang meraung-meraung menangis, meminta tolong. Mereka harus tahu karena pertama saya juga ngelihat di sini banyak ibu-ibu muda ya dengan anak-anak kecil, ya kan. Itu benar-benar kalian jaga perasaan dia dari omongan, dari hal-hal sederhana karena itu akan tertanam sekali di mereka. Jadi harus mereka juga harus tahu gitu loh. Anak itu tidak bisa dia mungkin belum sadar ya kalau dia. Iya, dia nggak sadar, ya kan. Dan tidak bisa dipenuhi dengan materi. Betul. Harus dengan pelukan, ya kan, kasih sayang, kata-kata yang positif seperti itu. Terus apa turning point-nya Maria yang akhirnya kayak wake up call gitu loh. Oh, saya perlu bantuan ini. Saya tahu saya sakit. Saya tahu sakit, saya nggak bisa ngomong. Akhirnya untungnya ada TikTok ya. TikTok. Saya scroll tiba-tiba ada orang yang nulis tentang inner child. Inner child. Iya, saya lihat, wah. Apa itu buku ya? Buku, buku bukan penulisnya bukan Kristen ya. Sekuler ya. Sekuler, iya. Jadi saya lihat dia promosikan sedikit ya buku. Terus saya baru jangan-jangan ini saya yang sakit. Ya kan, akhirnya saya beli tuh order tuh buku. Baru baca 2-3 halaman itu sudah nangisnya. Jadi benar apa yang dia tulis tentang ciri-ciri masa kecil yang terluka atau apa ciri-cirinya itu ada di saya. Salah satunya apa? Saya tuh suka sekali nonton film kartun. Oh. Iya, Frozen lah, apalah Kung Fu Panda itu saya tonton semua. Saya suka. Nah, itu ternyata ada salah satu cirinya di situ. Nah, dari situ saya nangis sejadi-jadinya. Dan itu plong. Dan waktu saya nangis waktu itu di kamar ya. Saya tuh kayak ngelihat Tuhan tuh kayak memeluk. Wow, so beautiful. So beautiful. Ya. Setelah itu dampak apa yang orang di sekitarmu rasakan? Apakah Maria yang berbeda? Maria yang sama? dampak yang di dalamnya dulu ya. Yeah. Saya itu bisa berdoa. Oh. Awalnya kalau berdoa teriak-teriak ya. Gak bisa duduk tenang karena hatinya tuh gak tenang. Ada yang resah. Iya. Akhirnya saya itu bisa berdoa, bisa lama di dalam hadirat Tuhan. Oh, puji Tuhan. Bisa nyanyi sambil nangis. Bukan menangisin diri sendiri. Menangis kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah memulihkan kamu ya. Iya, yang arti gambar Tuhan gendong domba. Oh. Saya baru bisa ngerti arti dari itu. Tuhan meninggalkan 99 ekor domba itu untuk hanya cari untuk mencari saya. satu. Ya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau untuk lingkungan saya sudah bisa nahan mulut. Nggak terpancing emosi, saya lebih sabar. Puji Tuhan. Saya lebih sabar,
Seperti dulu. Bergejolak ya, Iya. nahan diri kan. Bergejolak cuma ya aduh Tuhan. Berarti ada self control sudah ya? Sudah, tadinya tuh Nggak ada? enggak. Yang jadi kita sakitin orang-orang yang terdekat kita kan. Iya. Dan cilakanya kalau mereka tuh nggak paham kita. Itu. Iya. Dan biasanya orang-orang yang sakit itu bisa saling mengenali. Sekarang tuh saya bisa iba ya dengan orang yang Yang memiliki masa lalu yang mungkin mirip dengan sama kamu. yang paling kita bisa lihat itu kan dari ketika karakter dia, omongan dia, Iya. saya bisa ngenalin dia punya masalah dengan hatinya ini, bisa punya ada tadi saya tuh cuek orangnya, saya nggak suka nggak peduli dengan orang sekitar saya. Karena saya sendiri berat ya dengan beban saya ya. Iya. Boro-boro mau dengerin orang. Iya. Iya kan? Iya. Nah puji Tuhan minggu kemarin itu ya saya sempat doain teman itu bisa sampai nangis. Karena saya merasakan beban dia itu Berat. transfer ke saya. Wow. Luar Itu yang biasa. saya rasakan, iya. Tuhan memulihkan kamu supaya kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, mungkin Ibu Liana mau menambahkan dari kisahnya Maria. Ya, di Pondok Hayat yang tempat wanita hamil di luar nikah, sangat banyak kisah-kisah seperti Ibu Maria, ya. Ketika dia dilecehkan dari kecil dan dampaknya adalah ketika ada pria yang hanya mungkin say hello Menyentuh. aja. Nah, jangankan gitu, ketemu di Facebook dia sudah mau berhubungan seks. Gitu. Hanya seperti itu gitu. Jadi kita tahu ya, Yohanes 10 ayat 10 itu iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yes. Jadi itu dia akan kejar terus. Ayo, kayaknya kuat-kuatan, kamu akan sampai kuat di mana gitu ya. Dikejar terus sampai dia jatuh. Dan setelah kami kan sudah 26 tahun, ada data-data kan. 70 sampai 90% wanita yang hamil di luar nikah mempunyai keluarga juga yang mengalami hal yang sama. Entah suami bapaknya itu nyeleweng, entah ibunya nyeleweng, atau dua-duanya nyeleweng, atau bercerai, dan lain-lain. Selalu yang menjadi moto kami, ayo lepas dari kamu, stop di kamu. Jangan sampai anak yang kamu lahirkan juga mengalami hal yang sama. Gitu. Berarti harus ada pemberesan ya, supaya Harus. kutuk ini Betul. sepertinya dipatahkan Betul. ya. Harus mau akui, kamu akui, minta ampun dan berberes dengan Tuhan. Wajib. Karena kalau enggak iblis akan mengejar terus. Ya. Gitu loh. Ya. Iya. Kasus yang paling berat yang Bu Liana pernah tangani di Pondok Hayat, mungkin bisa share kepada kita tentang trauma masa lampau. Kasus yang terberat itu adalah ketika kami menjumpai seorang gadis Chinese 12 tahun Wow. dijual oleh pamannya dan hamil. Dan apa? Hamil. Hamil. Oh wow, 12 tahun. Mens pertama dijual, mamanya TKW, papanya kerja di kota lain, dia tinggal dengan neneknya dan om ini. Dijual 12 tahun, mens pertama dan hamil. Dan ketika dibawa ke Pondok Hayat itu sekitar kehamilan 5 bulan lah. Dia seperti anak-anak ya 12 tahun ya mainan bola, mainan Aduh. boneka, lari ke sana kemari begitu. Itu yang membuat saya Jatuh. iblis itu jahat tepol. Iya, iya, Dia akan kejar kemana saja kamu lari ya. iya. Itu sangat sampai sekarang saya masih teringat, sedikit trauma juga gitu. Ya, saya punya 2 putri ya. Dan saya mungkin juga akibat cerita-cerita itu ya yang saya alami di Pondok Hayat ya. Itu saya menjaga mereka itu dengan sangat ketat. Overprotective jadinya. Iya. Sampai kadang-kadang anak saya yang kecil umur 25 marah gitu loh. Marah, mama kok kayak gini gitu loh. Kok enggak percaya gitu.
Iya. Ya. Berat memang. Ya. Gitu. Oke. Mungkin saya break sebentar dari topik kelima ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh. Oke, Caroline, ini ada yang mau bertanya di sini. Oke. Boleh di depan? Boleh. Ini buat teman-teman, saya ngalami sendiri. Ini saya mau kenalin satu orang, cuma orangnya ini di fasa sekarang, tapi nggak saat ini. Mungkin bisa diundang untuk kedepannya untuk bisa menyembuhkan lebih banyak orang. Saya direkomendasikan ini bagus sama teman-teman saya, terus kemarin diajak podcast juga sama Papa. Udah ada di podcastnya Papa juga, Koreo ini. Orangnya cukup meyakinkan dari cara ngomongnya, sama dia banyak menangani kasus-kasus yang menarik. Mungkin bisa dilihat di YouTube channelnya. Ini psikolog atau apa? Tadi kan bilang nggak bisa disembuhkan psikolog, nggak bisa disembuhkan psikiater. Ini di tengah-tengahnya, fisiologis, lewat fisiologis. Saya kemarin ke seminarnya hari Sabtu dan Minggu. Wah, bagus sekali. Kalau bisa lebih menjangkau banyak orang lebih bagus sekali. Saya sampai bilang ke Koreo, saya mau belajar ilmunya Koreo. Perlu lulusan apa? Nggak ada lulusan. Jadi itu cukup seperti ini ya. Trauma kan ada di sini ya. Kalau sama psikolog, sama psikiater, cuma ini aja ya. Tetap bisa sembuh saat itu aja, tapi keluar dari psikiater atau psikolog itu muncul lagi. Ini masih ada traumanya. Kalau sama Pak Reo, Kamu bukan iklan, kebetulan yang nggak ada toples di sini. Habis sudah, ini ada tetesan air ya, jangan dianggap. Saya biasanya kalau dia pakai beauty blender, saya bilang ke Koko kemarin waktu seminar, sayang kok mendingan buat saya aja beauty blendernya. Gitu. Dia pakai kiasan toples, saya pakai kiasan air. Tapi ini enggak ada tetesan air ya. Jangan dianggap tetesan air. Trauma saya hilang. Saya kasih contoh trauma saya, ada yang saya rahasiakan lah, pasti ada. Enggak semua. Yang contoh kasusnya yang gampang, saya pernah operasi hampir 3 kali. Saya cuma operasi 2 kali. Tuhan itu baik, tapi saya trauma banget sama dokter yang kedua. Dokternya Charlie Theo sekarang di-ban, enggak boleh operasi disuruh Australia. Boleh dilihat dokter Charlie Theo namanya. Sedangkan dokter pertama ini baik sekali. Ini terkenal ini dokternya, banyak di grup ini juga nanya dokter ini. Saya kasih kontaknya kalau mau. Dokter Timothy Lee, baik. Trauma saya ada di dokter kedua, dokter Charlie Theo. Sorry loh, saya jadi speaker ini. Nggak apa-apa ya, saya bukan promosi. Nah, jadi dokter Charlie Theo, trauma saya itu. Kalau saya cerita soal kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, saya selalu bermilih. Kenapa? Karena saya sakit hati oleh dokter Charlie Theo. Dokter Timothy Lee enggak pernah saya dibilang mati itu enggak pernah. Saya operasi rasanya kok ya enggak ingat nangis ya. Waktu operasi kedua, itu operasi pertama di akhir Februari 2006. Operasi kedua di akhir Juni 2006. Buka aib, enggak apa-apa. Saya rela kalau ini demi teman-teman yang punya banyak trauma enggak apa-apa. Oke. Ini terus kan saya tuh rencana mau 29 ya. Kalau akhir Juni kan 30. Berarti ini saya 29 konsultasi. Cuma ketemu satu, saya ingat ketemu mukanya itu gemes saya. Tapi sekarang udah gak apa-apa, saya udah gak kepahitan. Puji Tuhan. Saya gak nangis sama sekali kalau cerita tentang Tuhan. Ada air mata di saya, teman-teman. Luar biasa. Biasanya berbes mili teman-teman. Nah itu berarti ternyata, kamu sudah memiliki trauma yang sudah ini bukan hipnoterapi. Bukan hipnoterapi. Ini cuma kata-kata yang dahsyat yang dia keluarkan. Keluarnya itu lewat apa sih trauma itu? Hembusan nafas. Inhale, exhale. Dia tapi melacak. Ini kamu umur seberapa? Sekian. Ternyata penyebabnya dokter Timothy Lee, teman-teman. Ketika saya rilis sumber permasalahan akar trauma saya di dokter Timothy Lee, hilang sudah. Saya cerita apapun, saya nggak nangis. Puji Tuhan. Ini sebenarnya saya mau operasi ketiga, karena waktu itu Juni kan peralihan ke kuliah ya. Dibilang papa sama mama, gak usah kuliah, gak apa-apa. Saya minder kalau seperti itu, papa mama kan orang hebat ya, masa saya gak kuliah lulusan SMA. Akhirnya saya memutuskan langsung kuliah, setelah operasi itu langsung kuliah. Gak ikut mahasiswa baru, tetapi ikut langsung waktu kuliah semester pertama.
Masuk 1 bulan, jelek. Cek pendarahan di otak, harus operasi ketiga. Saya ke dokter Timothy Lee, enggak pernah balik ke dokter Charlie Theo. Saya sensi sama dia. Dokter Timothy Lee bilang, kamu harus operasi ketiga. Saya nangis luar biasa. Saya apalagi habis operasi kedua kena Charlie Theo ya. Nah itu dia bilang, kalem, dokter Timothy Lee itu kalem. Itu waktu itu mungkin belum terkenal sekarang ya, hoki papa saya menemukan dokter yang tepat untuk saya. Tapi kalau nggak ada dokter Charlie Theo pun saya nggak ada di sini. Itu juga hoki juga. Dokter Timothy Lee bilang, ini nggak tahu sampai kapan bisa sembuh, bisa pendarahannya berhenti nggak tahu sampai kapan. Tetapi bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nangis lagi saya, masa saya nggak kuliah? Saya kepikiran kuliah. Saya nggak kepikiran yang lain wes. Akhirnya mujizat terjadi. Saya dengan baringan ke kiri, terus selama 6 bulan pendarahan itu berhenti total. Baru saya percaya Tuhan teman-teman. Amin, puji Tapi Tuhan. teman-teman ya, saya nasihat buat saya yang belum percaya Tuhan, yang mungkin di sini ada yang bukan agama Kristen atau Katolik. Tuhan itu baik teman. Kalau bisa percaya, jangan melalui pengalaman seperti saya teman-teman. Masa harus dioperasi dulu baru percaya? Capek teman-teman, dioperasi itu gak enak, beneran gak enak. Habis saya dioperasi Charlie Theo itu, saya sempat ngujat Tuhan itu sebelum dioperasi waktu. Karena dia bilang mati-mati terus ke saya 10 kalian lebih waktu konsultasi itu. Saya sempat ngujat ke Tuhan, kenapa Tuhan disalib, saya juga bisa disalib. Umur saya belum 18 kok kamu, saya mau mati ya kan teman-teman. Iya, oke. Ini saya cerita selalu keluar loh ini biasanya. Nah, tadi ibu ceritakan sampai nangis, meskipun ibu sudah gak ada kepahitan tapi tetap nangis, berarti itu traumanya masih ada Bu. Mungkin bisa ke koreo. Oke. Dia gak nyuruh saya promosi loh ya, tapi saya malah yang nyuruh dia promosi gitu. Oke. Thank you Caroline atas sharingnya yang luar Ya. biasa. Terima kasih. Nanti kalau misalnya pengen tahu saya kasih ke admin. Saya Oke. udah kasih ke Celili. Oke. Saya pergi dulu ya teman-teman ya. Oke, thank you ya. God bless you. Oke. Oke. Saya gemes soalnya lihat orang trauma, saya udah gak ada trauma soalnya. Oh, puji Tuhan. Wes bebas kamu ya. Trauma, tapi dirilis sama dia beres. Oke. 7 atau 8 kali. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. God bless you. God bless you. Oh, foto bareng. Oke, sambil foto bareng, mungkin ada pertanyaan yang lain, ya. Caroline boleh. Bisa bertanya kepada kedua narasumber kita ya, Ibu Liana sama Ibu Maria. Thank you. Oke, thank you. Oke, Untuk doanya untuk orang yang akan saya temui. oke. Oke, nggak ada pertanyaan? Ada, silahkan. Mungkin ada yang bisa, oke ada. Selamat siang. Yang saya mau tanyakan seperti Bu Liana itu kan ada Pondok Hayat. Jadi kan di sana Bu Liana berperan sebagai sahabat ya untuk semua yang ada di sana. Kalau untuk kita yang orang tua terus masih mengurus anak, kita kan pasti juga punya sahabat teman-teman terdekat. Itu gimana ya? Apalagi Bu Liana kan juga punya anak. Terus Ibu Liana berbagi waktu dengan anak, tapi juga berbagi waktu dengan yang ada di Pondok Hayat. Jadi gimana kita bisa menjadi teman sejati buat sahabat kita, sedangkan waktu yang kita miliki itu terbatas. Saat kita belum berkeluarga kan pasti gampang sekali untuk punya pertemanan circle yang dekat. Tapi saat menikah punya anak, waktu kita udah habis buat urus anak, keluarga, pekerjaan. Apakah kita masih bisa menjadi sahabat buat seseorang dengan waktu yang gak banyak itu? Melihat teman kita menangis, minta waktu kita, sedangkan saat itu saya ada waktu harus mengurus anak yang juga mungkin sakit atau urusan dalam rumah. Mana yang harus saya pilih? Keduanya penting, tapi saya jadi merasa bersalah kalau meninggalkan salah satu. Oke. Terima kasih. Sebetulnya itu adalah topik berikutnya tentang persahabatan. Enggak apa-apa, terima kasih. Jadi mau dijawab sekarang apa mau lanjut dulu dengan topik ke-6? Langsung dulu ya. Oke, baru kita menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya.
memang tentu saja kita harus mendahulukan keluarga kita, ya. Tetapi persahabatan itu dibutuhkan pada setiap usia. Ya, kenapa ada persekutuan lansia? Itu karena orang tua pun butuh sahabat gitu ya. Nah, kalau saya dulu ketika memulai Pondok Hayat, saya berusaha melibatkan anak saya. Jadi ya kalau ke dokter nganterin baby-baby ini ya dia saya ajak gitu ya. Terus kalau main dengan bayi-bayi ini ya saya ajak gitu. Sehingga dia juga merasakan bahwa aku enggak ditinggal oleh mama gitu ya. Memang sulit ya, sulit dan dibutuhkan pengertian terutama dari suami untuk betul-betul mau menerima keadaan ini ya. Tetapi persahabatan itu di usia berapapun ada. Yang kedua, keluarga memang utama. Tetapi kalau toh urgent, bisa di WA dulu misalnya. Diberikan kata-kata kekuatan dulu sebelum berjumpa. Ya itu tips dari saya. Mungkin jadi persahabatan itu tidak mesti harus ketemu tatap muka karena waktu. Tapi juga lewat WhatsApp, kita kasih dorongan, firman Tuhan dan bisa lain-lain. video call juga kan, ya, untuk betul, melihat betul. ekspresi. Ya. Betul. Ya, oke. Apakah itu sudah menjawab pertanyaannya? Sudah ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Yes, Ibu Julia. Oh, sini dulu. Oke, maaf. Halo, ya. Saya mau nanya, terkadang rasa bersalah atau trauma dari masa lalu yang menurut kita sudah beres, tapi bisa muncul secara tiba-tiba dan mengganggu hidup saya sehari-hari. Hal simpel apa yang bisa saya lakukan buat stop memikirkan ketika hal-hal buruk itu muncul? Oke, mungkin dari Maria, ya karena mengalami secara langsung. Ketika saya rilis dengan Tuhan, harus isi dengan firman. Jadi waktu itu saya, kan memang ada di Alkitab ya, jangan sampai udah bersih terus rombongan lagi masuk, lebih gawat lagi. Jadi setiap hari itu saya isi diri saya itu dengan firman. Saya dengar khotbah sehari itu minimal 2 atau kadang 1 kalau lagi. Pokoknya selalu saya harus isi dengan firman, itu yang akan menguatkan kita. Itu sih yang saya lakukan. Jadi artinya kita akan kemungkinan ingat terus. Ya, tapi solusinya adalah menangkalnya dengan firman Tuhan. Kita isi terus hati kita, pikiran kita. Betul, harus seperti itu. Jadi yaitu firman Tuhan yang itu menguatkan kita. Amin. Ya, silahkan. Kita juga harus memperhatikan circle kita dengan siapa kita bergaul. Ya, itu penting banget. Ya. Gitu. Dengan siapa kita bergaul itu hasilnya ada di kita gitu loh. Nah, kalau kita bergaul banyak dengan firman Tuhan, tentu itu yang akan keluar dari mulut kita. Gitu. Ya. Saya punya mama yang meninggal di usia 93 tahun. Mama saya tidak dari latar belakang Kristen. Tapi dia setelah menjadi Kristen, dia menjadi orang yang sangat setia sampai di akhir usianya pun dengan berjalan kaki karena memang dekat. Dia akan ke gereja dan itu tiap hari saat teduh di gereja. Nah, ketika dia sudah mulai tidak sadar apa yang diucapkan. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Amen. Itu. Nah, itu yang menunjukkan bagaimana otak dan hatinya diisi oleh firman. Setuju. Ya. Memang itu satu-satunya, enggak ada yang bisa lain kok. Betul. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Caranya mengisi, salah satu yang saya lakukan, saya download Alkitab bersuara. Sehingga ketika saya olahraga jalan ya, itu sambil dengarkan, saya masak sambil dengar, saya ngantuk-ngantuk sambil dengar, sampai dia yang mati-mati karepe dhewe gitu. Jadi tak dengerno terus gitu lah. Itu sangat menolong. Ya. Oke, puji Tuhan. Ibu Julia. Next. Selamat pagi, Bu Liana, Neti, dan Ibu siapa tadi katanya? Maria. Oke, thank you buat sharingnya sangat memberkati. Tapi pertanyaan saya untuk Ibu Liana. Saya tahu bahwa Bu Liana ini udah pelayanan 20-an tahun. Saya kenal Bu Liana dari kita masih muda ya sis ya.
Maksudnya komitmennya Sekarang itu juga masih muda. Masih muda. Maksudnya waktu kita masih muda. Tapi saya melihat komitmennya Bu Liana ini luar biasa. Yang pengen saya tanyakan bagaimana Bu Liana itu dalam melayani bisa nggak capek ya, tidak lelah gitu. Tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah dan tidak mengenal menyerah gitu. Menyerah. Karena Pantang menyerah. jujur aja saya kadang-kadang dalam pelayanan saya, yang saya juga pelayanan bareng Neti. Kadang ada waktu-waktu kayaknya kok seperti pelayanan kita ini enggak berdampak gitu, seperti menggaramin laut gitu. Itu yang saya rasakan. Tapi kan saya melihat Cik Liana ini maju tak gentar terus tahun demi tahun selama puluhan tahun. Gitu. Jadi saya merasa apa rahasianya kayak gitu. Ya makasih ya. Rahasianya. Yul, capek. Enggak ada Sungguhan enggak Cik. Capek, putus asa, pengen mandek. Ada. Tapi aku bersyukur ya, aku itu punya suami yang enggak pernah putus asa, enggak pernah mengeluh dan mendorong aku sampai aku itu jatuh enggak bisa ngomong apa-apa. Itu suamiku. Gitu loh. Dan dia yang terus kayak waktu aku buka bangkalan, aku kan sudah bilang, aku sampai marah sama dia. Aku kan sudah bilang ini jaraknya jauh, orangnya susah gitu ya. Tapi kamu maksa aku terus. Aku bilang gitu. Tukaran tuh gara-gara itu gitu loh. Tapi apa gitu loh. Tuhan yang menyediakan, tempat Tuhan sediakan. Suamiku bisa tiba-tiba punya pekerjaan yang di Bangkalan. Membuat rumah subsidi. Lah itu lah wes Tuhan toh. Nggak mungkin lah nggak Tuhan ya toh. Terus sponsor yang membiayai tiap bulan. Itu Tuhan sediakan. Terus sing hal kecil tenaga Tuhan sediakan. Yang the best. Isi rumah, satu rumah itu kan butuh AC, tempat tidur, kompor, kulkas dan lain-lain. Tuhan sediakan. Ada missionary yang pindah. Satu rumah saya serahkan Bu Liana. Loh coba, aku mau apa? Kurang apa ya? Kurang apa? Gitu loh. Lek diomong males ya males. Enggak, putus asa. Gitu loh. Tapi enggak bisa gitu loh. Enggak bisa mandek. Gitu loh. Kayak tadi Wonosari belum setahun aku sudah buka lagi di Bulak Jaya. Enggak tahu kekuatan dari mana. Aku sendiri ya bingung gitu loh. Padahal lek dibilang susah, susah banget. Saya pengen menambahkan, selain memiliki suami yang suportif, mungkin yang kembali kepada persahabatan komunitas yang suportif ya. Kalau misalnya kita ini di dalam komunitas seperti ini, pada saat kita pengen menyerah, pasti nanti ada sahabat yang ngomong, ayo let's go, jangan menyerah. Betul? Aku alami. Iya. Dan itu aku alami ya. Iya. Ibu-ibu mungkin tahu Monica ya, yang suka translate ya. Dia itu dari Semarang kan. Terus dia itu berdoa, ketika dia pindah Surabaya dia berdoa, Tuhan kasih aku itu sahabat gitu loh. Terus tiba-tiba kita dalam satu kepanitiaan nanti aborsi tahun 98 itu barengan dia. Dan sejak itu kami itu bersahabat sampai sekarang. Ya kadang-kadang tukaran, kadang-kadang ya engkel-engkelan, tapi selalu balik gitu loh. Bahkan ya lek pakai baju kita muncul gitu di pondok, loh kembar. Mau ngomong apa? Loh, bareng gitu loh. Dalam pemikiran apa? Loh kok bisa bareng gitu loh. Dan dia yang selalu menguatkan saya. Dia orang imannya teguh, aku enggak. Dia aku udah putus asa, dia enggak gitu. Jadi betul apa yang Mem Neti Nadi katakan. Kalau aku sudah mulai lemes-lemes, dia yang ngipasi saya. Jadi ya tidak bisa lemes. Gitu punya suami gitu, punya teman gitu. Jadi kita butuh tukang kipas ya. Ayo cari tukang kipas di samping kita ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, di mana? Oh, oke. Kalau minta permintaan maaf kepada kepada teman-teman yang satu grup itu kita salah sama grup ini itu gimana ya caranya? Minta maaf sama seseorang. Ya, permintaan maaf yang dimaafkan. Meminta maaf yang dimaafkan. Sama pertemanan itu loh. Kalau kita buat salah. Oke, jadi maksudnya bagaimana kita meminta maaf? Bagaimana orang lain memaafkan kita kalau kita bersalah kepada mereka gitu. Disogok gitu. Oke. Ya. Di dalam pertemanan itu selalu ada crash gitu. Yang kayak tadi Ciliana kan ada crash. Nah, gimana caranya meminta maaf gitu maksudnya?
ngomong aja. Iya. Iya, yang ngomong aja katanya Bu Liana. Kalau dia enggak maafkan ya kita enggak bisa memaksa. Mungkin bisa ditraktir ya. Jadi lama-kelamaan kan siapa tahu dia bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari mana? Oh, itu. Yang baju coklat itu. Jadi saya itu kan punya kebiasaan buruk gitu. Tahu sadar kalau punya kebiasaan buruk. Tapi kepengen berubah, tapi kayaknya refleksnya itu selalu berulang kali gitu. Nah, jadi kayak misalkan kayak tadi itu mau berangkat, antara kepengen iya ikut atau enggak gitu. Tapi ya enggak ngabarin suami untuk enggak kasih keputusan cepat gitu loh. Jadi sudah pada siap mau berangkat baru saya bilang, aku mau ikut gitu. Jadi akhirnya kan kayak orang keburu-buru gitu. Jadi kayak situasi yang dibuat sendiri gitu. Seringkali itu terjadi gitu. Nah, apakah itu juga ada sangkut pautnya dengan masa lalu yang kelam? Gitu. Ya, mungkin Maria bisa menjawab. Makasih. Kasusnya hampir sama ya dengan saya. Kita tuh akan pasti ngulangin dan biasanya itu kita tidak sadar kalau diri kita itu masa kecil kita itu rusak. Kita nggak sadar. Ya, dan kalau itu tidak dipulihkan, itu pulihnya harus kesadaran sendiri ya. Betul. Dan tekad. Saya bisa pulih itu karena saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Nggak boleh kayak begini. Ya kan? Nah itu tuh makanya saya bilang pemberesan ini yang bisa tahu tuh sama Tuhan, serius. Saya lebih setuju dengan Tuhan ya daripada psikiater atau apa. Karena kekosongan hati itu loh yang saya bilang hati saya tuh bolong. Yeah. Itu tuh nggak bisa dipenuhi dengan pengetahuan. Benar-benar antara saya berhadapan tuh dengan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan. Ya. Itu karena onderdil kita kan diciptakan sama dia mekaniknya. Itu sih. Makanya salah satu doa saya setiap hari adalah Tuhan memeriksa hati saya. Karena saya sendiri kadang-kadang juga enggak tahu apa ada sesuatu yang masih terselubung yang perlu Tuhan pulihkan gitu ya. Mazmur 139 itu mengatakan bahwa Tuhan menenun sejak dalam kandungan ibu. Jadi siapa yang lebih tahu diri kita selain daripada pencipta kita? Masuk akal kan? Iya kan? Amin. Apalagi ya bukan merendahkan profesionalisme psikolog atau psikiater, bukan. Tetapi dari sini kita bisa tahu, loh wong yang buat aja Tuhan kok, ya toh. Pasti dia tahu dari segalanya tentang kita. Dan itu kan masalah roh sebetulnya ya. Roh dan jiwa kan. Siapa yang bisa memperbaiki roh kalau bukan Roh Kudus sendiri? Gitu. Oke. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Pas di masa-masa saya itu ingin bunuh diri, itu kan pasti ada suara Roh Kudus itu untuk menenangkan kita. Dia bilang gini, percayalah apa yang kamu alami sekarang, ya itu tuh untuk membantu orang. Karena hanya orang yang pernah sakit dan sembuh baru bisa ngebantu. Kalau misalnya orang itu tidak pernah di posisi kamu dengan masa kecil yang pernah dirusak, kamu nggak akan paham ketika orang itu datang untuk bercerita kepada kamu. Dan itu yang salah satunya itu menguatkan saya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya itu nggak akan sia-sia. Dan saya rasa ya hari ini pembuktiannya di mana saya bisa bisa melepas dan saya bisa mulai bisa memahami ini orang karakternya, kayaknya something wrong dengan masa kecilnya. Itu pasti dimulai dari masa kecilnya kita. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, silahkan. Halo, buat Cik Maria ya. Tadi kan Cik Maria bilang maksudnya kalau Cik Maria mungkin tahu ya orang ini punya kepahitan di masa lalu atau apa. Nah saya pengen tanya
tips-tipsnya mungkin cara Cimaria approach untuk mau membantu mereka. Kadang kan ada orang yang maksudnya mungkin tertutup. Mereka nggak merasa gitu loh. Cuman mungkin kita yang lihat mungkin kita bisa tahu ya kayak Cimaria bilang kok kata-katanya kok nusuk kita atau gimana gitu. Nah, terus apalagi kalau orang tersebut itu kadang belum percaya Tuhan gitu ya. Kita kan nggak mungkin bisa langsung masuk gitu ya. Mungkin tipsnya bagaimana cara pendekatannya gitu. Makasih. Prakteknya sih saya belum ya. Karena saya juga baru sembuh ini berapa bulan. Tapi dari empati, saya bisa punya hati yang tadinya saya itu yang siapa lu gitu loh. Saya aja bebannya setengah hidup gitu ya. Nggak mau setengah hidup. Boro-boro dengerin Kang. Tapi saya ibarat kayak batu itu, bukan batu ya, jadi kayak hati saya itu jadi lembut. Ketika saya melihat ketika saya menyapa orang, dulu mungkin juga karena profesi ya, selamat pagi. Beda dengan cara saya tuh menyapa orang sekarang selamat pagi gitu loh. Lebih dengan hati. Jadi empati itu yang akan membuat kita akan ngerasa ya ketika orang hanya basa-basi atau benar-benar dia menyapa kita dari hati. Ya, mulai dari situ sih. Tapi saya juga berpikir seandainya saya pun nanti ketemu dengan hal-hal seperti itu, biasanya orang itu mulai terbuka ketika kita menceritakan diri kita ya. Dia baru ternyata kok sama ya. Nah, itu bisa beri kenyamanan. Itu sih yang mungkin empati. Saya juga bisa menambahkan sedikit. Kita kalau memang susah untuk menjangkau orang ini, mungkin diawali dengan persahabatan dulu. Supaya kita bisa mendapatkan trust-nya dia dulu, kepercayaan dari dia. Nanti kalau dia merasa bahwa kita ini memang sungguh-sungguh tulus mau membantu, tulus mau memberikan telinga kita, dia akan mungkin pelan-pelan mencair. Ya itu menurut saya ya. Mungkin Bu Liana mau menambahkan? Cukup, oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin Bu Liana mau ngasih kata-kata terakhir, kata-kata semangat bagi para ladies pada siang hari ini. Saya akan bacakan satu ayat yang tadi hilang itu ya, sudah ketemu. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Ya. Jadi di dalam, betul ya, betul. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ya, itu benar di dalam persahabatan. Ya, kita ini sebetulnya masuk dalam persahabatan ya, tadi sudah topiknya ya. Including itu di dalam persahabatan. Bagaimana kita mengukur seorang sahabat itu sejati atau enggak? Ya kan sulit kan? Nah, itu hanya bisa diukur dengan waktu salah satunya. Karena kepura-puraan itu tidak akan langgeng, tidak akan lama gitu ya. Itu satu. Yang kedua, perhatikan ketika kita mengalami satu kesedihan atau kedukaan, apa yang dia lakukan terhadap kita. Kalau dia penuh dengan empati, tentu dia juga punya empati kepada kita. Ya, jadi waktu dan ketika kita dalam duka itu yang akan menunjukkan sebetulnya sahabat ini pura-pura atau tidak. Ya, tidak ada cara lain. Karena itu sekali lagi ini yang menjadi penutup. Perhatikan di mana circle kita berada. Ya, itu yang satu. Yang kedua, galilah hidup dekat dengan Tuhan. Apapun caranya, mbok kowe denger firman, mbok dari YouTube, apapun yang membangun hidupmu. Itu kita tidak akan bisa lari dari situ kok. Karena Dia yang menciptakan kita. Amin.